Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penjelasan jawaban tugas teori, peluang, dan implementasi tugas sub CLO 322. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fatin Jamilatul Hasanah dengan NIM 108 102 50037. Selanjutnya, partner saya. Perkenalkan, nama saya Raspaten Fardisnain Adira dengan NIM 10110250048 dari kelas DS0501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nikolas Musa Surya Santo dengan NIM 1081025000028 dari Prodi Sains Data. Nah, untuk soal nomor 1, dari 8 AC yang disediakan suatu toko elektronik diketahui 2 diantaranya cacat. Misal sebuah hotel membeli 3 AC dari toko tersebut. Apabila PUBA Acap X menyatakan banyak AC yang cacat yang dibeli oleh hotel, maka pertama, tentukan daerah hasil range space dari X. Kedua, tentukan fungsi massa peluang untuk X. Dan ketiga, hitung varian dari 4X-3. Nah, di sini kita ketahui total AC atau N besar itu ada 8. Selanjutnya AC cacat yang dianggap K itu ada 2. Dan AC no cacat itu dari total AC dikurangi AC cacat, yakni 8-2 itu 6. Dan AC yang dibeli hotel ada 3. Nah, PUBA acak X-nya itu banyak AC yang cacat yang dibeli hotel. Nah, pertama, kita menentukan daerah hasil atau range space dari X. Nah, nilai X itu distribusi hipergeometrik. Nah, dibatasi oleh X lebih dari sama dengan max atau batas bawah dari 0, N kecil dikurangi N besar min K, dan X kurang dari sama dengan min N, K. N, K berarti N kecil, K berarti 3,2. Nah, pertama kita tentuin batas bawahnya dulu. Pakai max 0, N kecilnya tadi kan 3 dikurangi N besar min K-nya 6, berarti 3 min 6. Berarti max 0, min 3. Nah, karena itu kita ambil 0 karena itu yang diambil jumlah yang diambil itu lebih sedikit dari stok barang. Nah, sehingga ada kemungkinan tidak mendapatkan barang cacat sama sekali. Selanjutnya, untuk batas atas kita menggunakan min N kecil, K, di mana N kecil 3,2 untukannya. Dan kita, karena hanya tersedia 2 AC cacat, maka maksimal yang bisa terambil itu 2. Kan nggak mungkin 3, karena yang tersedia yang cacat cuma 2. Nah, sehingga daerah hasil dari PUBA acak X adalah Rx sama dengan 0, 1, 2. Untuk yang nomor 1, kami sepakat untuk mengerjakan bareng-bareng. Dan saya mendapat yaitu untuk mengerjakan bagian yang B. Yang B itu adalah tentukan fungsi massa peluang untuk X. Oke, jadi di sini saya pakai rumus yaitu PX X sama dengan 2 pilih X, lalu 6 pilih 3 kurang X per 8 pilih 3. Lalu untuk X-nya sendiri yaitu 0, 1, dan 2. Kenapa 0, 1 dan 2? Karena di sini dia cuma ngambil 3 AC doang. Setelahnya ya udah tinggal masukin ke rumusnya yang tadi. Pertama untuk X0 tinggal masukin yaitu P0 sama dengan 2 pilih 0, lalu 6 pilih 3, dan E per 8 pilih 3. Lalu jadinya yaitu 1 kali 20 per 56. Nah, 21 ini dapat dari mana? Yaitu pakai rumus faktorial. Faktorial yaitu N kuadrat, yaitu NR sama dengan N kuadrat per R kuadrat dalam kurung N kurang R kuadrat ini. Ya, tadi tinggal dimasukin aja 2 kuadrat per 0 kuadrat, lalu 2 kurang 0 kuadrat. Habis itu hasilnya kan 2. Terus karena 0 kuadrat adalah sama dengan 1, yaitu jadinya 1, lalu dikali 2. Hasilnya kan 2 per 2, baru 2 per 2 hasilnya 1. Nah, dapatlah 1.
Begitu juga buat yang 6 pilih 3. Hasilnya itu 20, lalu bawahnya juga kayak gitu. Jadi hasilnya 56. Lalu hasilnya adalah 5/14. Lalu untuk X1-nya yaitu sama kayak tadi, tinggal masukin aja rumusnya, yaitu 2 pilih 1 sama 6 pilih 2 per 8 pilih 3. Lalu dapatlah hasil 2 dikali 15/56. Setelah itu dapatlah hasil 15/28. Untuk X2 juga begitu, yaitu 2 pilih 1 dan 6 pilih 1 per 8 pilih 3. Setelahnya dapatlah hasil yaitu 6/56 dan jadinya 3/28. Karena udah dapat nih masing-masing, ya udah tinggal masukin aja ke yang tadi, yaitu 5/14 untuk X0-nya, 15/28 untuk X1, 3/28 untuk X2, dan 0 untuk yang lainnya. Oke, untuk nomor 1 gitu aja. Terima kasih. Kelompokku sepakat kalau mengerjakan nomor 1 bersama-sama. Nah, aku mendapatkan di nomor 1 itu bagian C, yaitu menghitung varian 4x min 3. Nah, rumus varian itu, varian di dalamnya itu terdapat AX ditambah B sama dengan A kuadrat var X. Nah, kita udah tahu bahwa A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya itu sama dengan min 3. Nah, karena A kuadratnya itu di situ dikuadratkan, maka 4 kuadrat. Jadi sehingga hasilnya 16 dikali var X. Lalu kita mencari ekspektasi X-nya, yaitu 3 kali 2/8 sama dengan 3/4. Lanjut kita masuk ke var X. Di sini aku menggunakan rumus hypergeometrical, yaitu N dikali K per N, yaitu seperti tadi yang aku jelaskan, N kecil sebagai syarat, K besar sebagai jumlahnya, dan K besar sebagai total objeknya, per N besar sebagai N besar sebagai total objeknya, dikali 1 dikurang K per N, lalu dikurang N per N min N per N min 1, sehingga hasilnya 3 dikali 2/8 dikali 6/8 dikali 5/7, lalu dioperasikan sehingga hasilnya 45/12. Nah, di situ 16 dikali 45/112 sama dengan 720/112 sama dengan 45/7. Itu untuk varian 4x min 3. Untuk nomor 6, pertama, diberikan peubah acak kontinu X dengan fungsi padat peluang, diketahui fx cx kuadrat, di mana batasnya yakni dari 0 sampai 2. Nah, pertama kita disuruh mencari nilai C, di mana di sini kita menggunakan rumus integral sama dengan 1 untuk mencari nilai C. Pertama, kita integralkan dulu integral dari cx kuadrat dengan batas 20 sama dengan 1. Nah, setelah diintegralkan menjadi cx pangkat 3/3 dengan batas 0 sampai 2 dan disama dengankan 1. Selanjutnya, kita masukkan ke batasnya itu ke dalam persamaannya itu, ke dalam fungsi persamaannya itu yang udah diintegralkan, yakni 2/3/3 min 0/3/3 selalu sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya 2/3 itu kan 8. Nah, sedangkan 0/3 tetap 0. Berarti kan 8/3 dikurangi 0/3 hasilnya 8/3. Makanya C 8/3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita pindah ruas, karena 8/3 pembagian kalau dipindah jadinya 3/8. 3/8 kali 1 ya 3/8. Sehingga nilai C adalah 3/8.
Nah, selanjutnya yang B, kita disuruh untuk menentukan fungsi distribusi X, di mana fungsi distribusi kumulatif ini didefinisikan sebagai fx sama dengan P X kurang dari X, di mana batasnya atau rentangnya di sini adalah 0 hingga 2. Nah, selanjutnya kita masukkan fx sama dengan integral dari X dari 0 sampai X, terus masukin fungsinya 3/8 T kuadrat dx. Nah, terus kita integralkan jadi 3/8 kali T pangkat 3/3, di mana batasnya 0 sampai X. Nah, karena bisa dicoret, karena penyebut dari T pangkat 3/3 adalah 3 dan bilang dari 3/8 adalah 3, maka coret 3. Sehingga menjadi T pangkat 3/8 dengan batas 0 sampai X. Dan kita masukkan batas tersebut ke dalam persamaan T pangkat 3/8, di mana T-nya diganti menjadi X dan 0. X pangkat 3/8 dikurangi 0 pangkat 3/8, hasilnya ya X pangkat 3/8, sehingga fungsi distribusi lengkapnya adalah fx 0 itu X kurang dari 0, X pangkat 3/8, fungsi distribusi kumulatifnya itu berada pada 0 sampai 2, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2, dan untuk 1 itu X lebih dari 2. Nah, selanjutnya untuk menghitung varians atau var X. Nah, di sini kita membutuhkan nilai ekspektasi X dan nilai ekspektasi X kuadrat untuk menghitung varians, sehingga kita mencari nilai ekspektasi X terlebih dahulu, yakni dengan rumus integral dari 0 sampai 2 X dikali pada fungsinya tadi, yakni 3/8 X kuadrat dx. Nah, terus kita kalikan, jadinya integral dari 0 sampai 2 3/8 X pangkat 3, karena X dikali X kuadrat kan, dx. Nah, terus kita integralkan 3/8 dikali X pangkat 4/4 dengan batas 0 sampai 2. Nah, selanjutnya 3/8 dikalikan batas yang dimasukkan ke dalam X pangkat 4/4, yakni 2 pangkat 4/4 dikurangi 0 pangkat 4/4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 16. 16/4 dikurangi 0/4, ya hasilnya 16/4. Nah, 3/8 dikali 16/4. Nah, kita bagi 16 dibagi 4 itu hasilnya kan 4 pada 16. Nah, 8 dibagi 4 itu 2, sehingga sisanya 3/2 atau 1,5 untuk ekspektasi X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ekspektasi X kuadrat, di mana menggunakan rumus integral 0 sampai 2 X kuadrat dikalikan fungsinya tadi 3/8 X kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita kalikan X kuadrat dengan X kuadrat, jadinya integral dari 0 sampai 2 3/8 X pangkat 4 dx. Nah, selanjutnya kita integralkan sehingga menjadi 3/8 dikali X pangkat 5/5 dengan rentang 0 sampai 2. Nah, selanjutnya kita masukkan rentangnya itu ke dalam X pangkat 5/5 yang sudah diintegralkan, jadinya 38 dikali 2 pangkat 5/5 dikurangi 0 pangkat 5/5. Nah, 2 pangkat 5 itu 32. 32/5 dikurangi 0/5, hasilnya tetap 32/5. Nah, karena 3 kali 8 dikali 32/5, 8 sama 32 itu bisa dicoret. 32 dibagi 8 itu 4, sehingga 3 kali 4 itu 12, 12/5 itu sama dengan 2,4 untuk nilai ekspektasi X kuadrat. Nah, selanjutnya kita baru bisa menghitung varians karena sudah diketahui nilai ekspektasi X dan nilai ekspektasi X kuadrat, di mana rumus varians adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, kita masukkan ekspektasi X kuadrat yakni 2,4 dikurangi
nilai dari ekspektasi X itu 1,5 dikuadratkan. 2,4 dikurangi 1,5 dikuadratkan itu 2,25. 2,4 dikurangi 2,25 hasilnya 0,15. Sehingga nilai varians X adalah 0,15. Baik, jadi di sini saya mendapatkan bagian di soal nomor 8. Untuk perintah pertama yaitu mencari yang bagian A, yaitu fungsi massa peluang gabungan. Di sini aku membuat tabel untuk mempermudah dalam menggambarkan fungsi massa peluang gabungannya. Nah, di fungsi massa peluang gabungan ini aku buat di bagian kiri yaitu X, di bagian atas yaitu Y atau bagian kanan. Nah, di koordinat Px0Y0 itu 0, lalu Px0Y1 itu 0, Px0Y2 itu 1/56. Lalu Px1Y0 itu 0, Px1Y1 itu 10/56, Px1Y2 itu 5/56. Dan seterusnya seperti itu karena sudah aku gambarkan koordinat, lalu aku jumlahkan sehingga hasil Y itu hasil pertambahan Y 0 sampai X3 itu 20/56, Y1 sampai X3 itu 30/56, lalu Y2 sampai X3 itu 6/56. Lalu X0 sampai Y2 itu 1/56, X1 sampai 2 itu 15/56, X2 sampai 2 itu 30/56, dan X3 sampai Y2 itu 10/56. Sehingga jumlahnya itu 1. Lalu kita lanjut ke perintah yang B, yaitu mencari fungsi massa peluang marginal masing-masing untuk X dan Y. Nah, di sini aku menggambarkan sesuai rumus yang sudah ada, yang sudah aku pelajarin, itu Px sama dengan sigma Px Y sama dengan Px, 0 tambah Px, 1 tambah Px, 2 dan tambah Px, 3. Nah, saat mengerjakan marginal jika Px, maka kita kosongkan X-nya, lalu kita mengambil Y-nya. Nah, contohnya saja di P0, yaitu P0,0 tambah P0,1 tambah P0,2 tambah P0,3. Kenapa X-nya selalu 0? Karena di situ kita hanya mengambil input 0. Sehingga dari P0 itu menghasilkan 1/56. Lalu begitu pun seterusnya. Lanjut di PY. Nah, di PY rumusnya sama, cuman kita mengambil X-nya saja. Karena kalau tadi kan kita hanya mengambil Y, dan sekarang kita mengambil X. Contohnya di P0 lagi. P1 aja. Di P1, P0,1 ditambah P1,1 ditambah P2,1 ditambah P3,1. Itu hasilnya 0 tambah 10/56 tambah 20/56 tambah 0, sehingga hasilnya 30/56. Nah, di P3 itu hasilnya 0 karena peluang dari baterai bekas itu tidak sampai 3 gitu. Jadi dia hanya memiliki 2 baterai, sehingga hasilnya 0. Lalu kita lanjut di yang C, yaitu apakah X dan Y itu independen. Nah, aku menjawab tidak independen. Kenapa? Karena di situ aku cari pertama aku cari Px sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, itu hasilnya 20/56. Nah, ketika aku pecah, itu dikali jadinya. Px sama dengan 2 dikali Py sama dengan 1. Sehingga hasilnya itu 15/28 dikali 15/28. Dan hasilnya 225/784. Nah, aku di situ mengubah menjadi desimal, hasilnya 0,357 untuk 20/56. Dan untuk 225/784 itu
hasil desimalnya tuh 0,287. Nah, di situ tidak sama karena ketika 225/784 itu hasilnya 0,357 juga, itu maka independen gitu. Karena kalau tidak independen berarti itu tidak mempengaruhi hasil dari X-nya. Karena kalau independen itu tidak mempengaruhi hasil X atau Y-nya itu tidak terpengaruh sama variabel masing-masing. Lalu di bagian D mencari kovarian X, Y. Nah, saat mencari kovarian X, Y, yang pertama aku lakukan yaitu mencari ekspektasi X, Y. Itu sama dengan 10 tambah 10 tambah 40 per 56. Dan itu aku menghasilkan hasil 60/56, sehingga aku sederhanakan menjadi 15/14. Lalu aku mencari ekspektasi X yaitu 3 dikali 5/8, hasilnya 15/8. Terus mencari ekspektasi Y yaitu 3 itu sebagai syarat diambilnya, 2 itu jumlah baterai bekasnya, dan 8 itu total baterainya. Sehingga di situ menghasilkan 6/8, aku sederhanakan jadi 3/4. Nah, untuk memenuhi rumus kovarian kita sudah memenuhi, yaitu kovarian X, Y sama dengan 15/14 dikurang 15/8 dikali 3/4. Aku mengerjakan perkalian dulu karena menggunakan PEMDAS. 15/14 dikurang 45/32. Terus lalu kita samakan penyebut, yaitu 240/224 dikurang 315/224. Sehingga hasilnya minus 75/224. Oke, di sini untuk nomor 11, saya dapat nomor 11 yaitu disuruh untuk menghitung fungsi densitas bivariat perubahan X dan Y-nya. Yaitu dengan berikut, fx, y dalam kurung x, y sama dengan 4x dalam kurung 1 kurang y, itu x sama dengan lebih kecil atau sama dengan x, lalu x lebih kecil sama dengan 1, sedangkan untuk y-nya juga gitu. Lalu untuk yang pertama kita disuruh nyari yaitu marginal masing-masing untuk x dan y-nya. Nah, di sini nyari untuk marginal x-nya dulu. Pertama pakai rumus untuk buat nyari marginal x-nya itu kita pakai rumus fx x sama dengan integral 0 ke 1 lalu fx, y dalam kurung x, y terhadap y. Ya udah tinggal dimasukin aja tadi sama dengan integral 0 ke 1 fx dalam kurung 1 kurang y terhadap y. Dapatnya yaitu fx 4x-nya dikeluarin ya, habis itu integral 0 ke 1 dalam kurung 1 kurang y terhadap y, habis itu 4x dalam kurung y dikurang y kuadrat per 2 0 ke 1 baru 4x dalam kurung 1 tinggal dimasukin aja tadi angkanya, berarti dalam kurung 1 dikurang 1 kuadrat per 2 hasilnya yaitu 4x dikali 1 per 2 yaitu 2x. Itu untuk marginal x-nya. Lalu untuk marginal y-nya juga sama kayak tadi caranya, cuma yang dibedakan ke depan itu si y-nya ini. Yaudah, habis itu dalam kurung 1 kurang y integral 0 ke 1 4x terhadap x, lalu dalam kurung 1 per y 2x kuadrat 0 ke 1, hasilnya adalah 1 kurang y dalam kurung 2. Habis itu tinggal dipindah doang dan hasilnya adalah 2 dalam kurung 1 kurang y. Lalu untuk
Lalu selanjutnya adalah mencari menentukan apakah X dan Y itu independen. Syarat independen itu adalah Px yang ini sama yang ini itu sama. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja tadi. Kan kita udah dapat marginal X-nya yaitu 2X, lalu marginal Y-nya adalah 2 dalam kurung 1 kurang Y. Pertama ngitung buat yang ini dulu nih, yang pertama dulu. Itu hasilnya adalah 4X 4X dalam kurung 1 kurang Y, 1 kurang Y. Baru yang kedua itu hitung yang ininya, hitung yang kedua. Nah, fx x itu kan tadi 2x ya. Lalu y-nya itu adalah 2 dalam kurung 1 kurang Y. Hasilnya kan ya udah ini hasilnya berarti 4x dalam kurung 1 kurang Y. Nah, ini kan sama tuh hasilnya antara yang kiri sama yang kanan. Berarti karena sama yaitu berarti X dan Y-nya itu independen. Setelahnya kita disuruh buat ngitung kovarian X dan Y-nya. Rumus kovarian buat nyari kovarian itu cov X dalam kurung X, Y sama dengan ekspektasi X, Y dikurang ekspektasi X dan ekspektasi Y. Pertama nyari ekspektasi buat X-nya dulu sama dengan. Nah, di sini integral 0 ke 1 X fx-nya kan tadi 2X ya. Ya tinggal diganti aja, diganti ini kan 2X. Hasilnya yaitu habisnya dikali, hasilnya kan integral 0 ke 1 yaitu 2X kuadrat terhadap X, habis itu dapatnya 2X pangkat 3 per 3 0 ke 1. Hasilnya adalah 2 per 3. Itu untuk ekspektasi X-nya. Lalu untuk ekspektasi Y juga sama. Fy-nya itu diganti sama hasil yang tadi. Dapatnya kan 2 dalam kurung 1 kurang Y. Nah, habis itu di sini tinggal dihitung aja integral 0 ke 1 2Y dikurang 2Y kuadrat terhadap Y. Habis itu sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y per 3. 0 ke 1 baru hasilnya kan 1 dikurang 2 per 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Lalu di sini kita ngitung untuk ekspektasi XY-nya. Rumusnya yaitu ini XY dikali 4X dalam kurung 1 kurang Y dalam kurung terhadap X dan terhadap Y. Nah, di sini tuh cara ngitungnya itu hitung satu-satu. Pertama hitung buat X-nya dulu. Enggak sih, ya dipisah ngitungnya. Di sini ngeluarin 4-nya, baru yang pertama itu buat X-nya ini integral 0 ke 1 X kuadrat terhadap Y, baru yang kedua itu untuk Y-nya integral 0 ke 1 Y dalam kurung 1 kurang Y terhadap Y, baru dapatnya kan 4 dalam kurung 3 pangkat 3 X pangkat 3 kurang 3 0 ke 1, baru yang Y-nya itu dapat Y kuadrat per 2 dikurang Y pangkat 3 per 3 0 ke 1. Setelahnya kan hasilnya yaitu 4 dikali 1 per 3 dikali 1 per 2 dikurang 1 per 3. Hasilnya 4 dikali 1 per 3 dan dikali 1 per 6. Hasilnya adalah 4 per 18 dan 2 per 9. Hasilnya adalah 2 per 9. Lalu nyari kovariannya, yaitu tinggal dimasukin aja tadi rumusnya kan pakai ini ya. Ya, tinggal dimasukin aja. 2 per 9 habis itu dikurang 2 per 3 dikali 1 per 3. Setelahnya dapat yaitu kan hitung ini dulu nih. Dapatnya kan 2 per 9 dikurang 2 per 9 hasilnya ada 0. Jadi kovarian X dan Y-nya itu adalah 0. Oke, sekian. Terima kasih.